Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah kalian selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, Bunda akan menjelaskan materi tentang bilangan kuantum. Materi bilangan kuantum ini berkaitan dengan teori atom, mekanika kuantum yang telah kalian pelajari sebelumnya di UKPM 2. Mari kita perhatikan, sebelum kita mempelajari bilangan kuantum, kita ulang kembali teori atom, mekanika kuantum. Ada yang masih ingat siapa yang menyampaikan teori atom mekanika kuantum? Yap, teori atom mekanika kuantum disampaikan oleh Erwin Schrödinger dan rekannya Werner Heisenberg. Bagaimana sebetulnya isi dari teori atom mekanika kuantum? Mari kita lihat sama-sama. Teori atom mekanika kuantum dimulai dari munculnya hipotesis de Broglie, sehingga memunculkan asas ketidakpastian yang disampaikan oleh Werner Heisenberg dilengkapi menjadi teori atom mekanika kuantum yang disampaikan oleh Erwin Schrödinger. Hipotesis de Broglie menyampaikan bahwa jika cahaya memiliki sifat partikel, maka partikel juga memiliki sifat bercahaya atau gelombang. Inilah yang kemudian dikenal sebagai dualisme partikel atau dualisme elektron. Jadi elektron memiliki sifat sebagai partikel sekaligus sebagai gelombang. Sebagai partikel, elektron memiliki massa menempati ruang. Dan sebagai gelombang, elektron memiliki energi dan bisa menyerap atau melepas energi tersebut. Sehingga Werner Heisenberg menyatakan tidaklah mungkin menentukan posisi dan momentum suatu elektron secara bersamaan dengan ketelitian yang tinggi. Ini tentunya meruntuhkan teori atom Bohr yang menyatakan bahwa elektron menempati orbitalnya masing-masing. Berarti tempat elektron itu sulit untuk ditentukan. Nah, teori asas ketidakpastian ini kemudian disempurnakan oleh Erwin Schrödinger. Kata Erwin Schrödinger, dalam teori atom mekanika kuantum, tidaklah mungkin menentukan posisi dan momentum suatu elektron secara bersamaan dengan ketelitian yang tinggi. Namun, yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian atau probability menemukan elektron. Jadi, di dalam teori atom mekanika kuantum, kita mengenal adanya kebolehjadian menemukan elektron atau kemungkinan di mana kita menemukan elektron. Kebolehjadian tersebut kita sebut orbital. Nah, supaya kita bisa mengetahui di manakah elektron itu berada di dalam suatu atom, maka kita harus memahami terlebih dahulu bilangan kuantum. Dengan memahami bilangan kuantum, maka kita akan bisa memprediksi keberadaan elektron-elektron dalam suatu orbital. Ada 4 jenis bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Yang kedua, bilangan kuantum azimut. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Dan yang keempat, bilangan kuantum spin. Kita akan mengulasnya satu persatu. Bilangan kuantum utama menunjukkan besarnya tingkat energi suatu elektron atau jarak inti terhadap elektron. Jadi dengan mengetahui bilangan kuantum utama, kita bisa mengetahui posisi elektron tersebut dari inti. Atau kita bisa tahu di kulit keberapakah elektron itu berada. Simbolnya huruf N kecil. Nilainya mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, karena kita pernah mengenal pada teori atom Bohr bahwa elektron menempati orbital masing-masing, maka simbol kulit K, L, M, N, O itu bisa kita gantikan dengan K sama dengan 1, L sama dengan 2, M sama dengan 3, N sama dengan 4, dan O sama dengan 5, dan seterusnya. Sekarang kita lihat bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut menunjukkan bentuk dari orbital elektron.
Tadi, setelah kita mengetahui di manakah posisi elektron itu berada, maka kita harus tahu bentuk orbitalnya, di mana tempat elektron itu ditemukan. Simbol ya, L kecil. Nilai L bergantung pada nilai N, bilangan kuantum utamanya. Nilai L sama dengan N-1. Jadi, N-1 ini adalah nilai maksimum L yang boleh dimiliki. Maksudnya, jika N-nya sama dengan 1, maka nilai L-nya adalah 0. 0 itu kita dapatkan dari N-1. Jika N-nya sama dengan 2, maka L-nya bisa menjadi dua kemungkinan, yaitu 0 dan 1. Kenapa begitu? Karena N dikurangi 1 itu 1. 1 adalah maksimal. Berarti 0 bisa. 1 boleh. N sama dengan 3, nilai maksimalnya adalah 3 dikurangi 1. Berarti nilai maksimalnya 2. Tapi nilai L yang mungkin bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Sehingga dari sini kita mendapatkan ada beberapa nilai L. Ada nilai L sama dengan 0, itu merupakan lambang untuk orbital S. L sama dengan 1, lambang untuk orbital P. L sama dengan 2, lambang untuk orbital D. L sama dengan 3, lambang untuk orbital F. Dan L sama dengan 4, lambang untuk orbital G, dan seterusnya. Nah, untuk orbital-orbital tersebut, bisa kalian lihat di sini. Yang paling atas ini adalah bentuk orbital S. Di bawahnya adalah bentuk orbital P. Selanjutnya adalah bentuk orbital D. Kenapa orbital S itu hanya bulatan 1? Orbital P ada 3, dan orbital D itu ada 5 gambar. Kita akan memahaminya dari bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik menunjukkan distribusi elektron dalam suatu orbital. Atau juga bilangan kuantum magnetik itu menunjukkan jumlah orbital yang dimiliki. Simbolnya adalah M kecil. Nilai M sangat bergantung pada nilai L. Nilai M merupakan min L hingga plus L. Sehingga kalau L-nya sama dengan 0, kemungkinan nilai L-nya adalah 0. Jumlah orbitalnya berarti 1. Karena di sini hanya ada satu angka. Nilai L-nya sama dengan 1, maka kemungkinan nilai M-nya adalah min 1, 0, plus 1. Ada 3 angka, berarti jumlah orbital dari L sama dengan 1 atau orbital P itu adalah 3. Kalau L-nya sama dengan 2 atau kita kenal sebagai orbital D, maka kemungkinan nilai M-nya adalah min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Ada 5. Maka jumlah orbitalnya 5. Nah, kalau L-nya sama dengan 3, maka nilai M-nya yang mungkin adalah min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Maka jumlah orbitalnya adalah 7. Nah, ini kadang supaya kita lebih mudah memahami, untuk lebih mudah memahami, sering Bunda sampaikan kalau jumlah orbital itu sama dengan jumlah kamar. Kenapa bisa begitu? Ketika L-nya sama dengan 0, berarti ini menunjukkan adalah orbital S. Ya, ini adalah orbital P, L sama dengan 1. Orbital D, L sama dengan 2, dan L sama dengan 3, orbital F. Maka kita bisa bilang orbital S itu jumlah kamarnya 1. Orbital P jumlah kamarnya 3. Orbital D jumlah kamarnya 5. Dan orbital F jumlah kamarnya 7. Nah, ini diingat-ingat ya, karena ini nanti berkaitan dengan jumlah elektron maksimum yang bisa menempati suatu orbital. Ingat ya, satu orbital hanya bisa ditempati oleh 2 elektron. Kita lanjut ya. Baiklah.
Bilangan kuantum yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin menunjukkan arah pergerakan elektron. Simbolnya S kecil. Nilainya hanya ada dua, plus setengah atau min setengah. Memiliki nilai plus setengah jika elektron bergerak searah jarum jam, atau kalau digambarkan panahnya ke atas. Nilainya min setengah kalau elektron bergerak berlawanan arah dengan jarum jam, atau panahnya ke bawah. Makanya tadi Bunda bilang, kalau jumlah elektron dalam satu orbital itu maksimal hanya dua. Yang satu searah jarum jam, yang satu berlawanan arah dengan jarum jam. Paham kan? Oke. Jadi, semua bilangan kuantum itu kemungkinannya bisa kita rangkum di sini. Tadi kita punya bilangan kuantum N utama yang menunjukkan kulit 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dari sini nanti kita bisa menemukan bilangan kuantum azimut yang menunjukkan jenis orbitalnya, lalu bilangan kuantum magnetik yang menunjukkan orientasi orbitalnya, atau jumlah orbitalnya, dan yang terakhir nanti bisa berkaitan dengan bilangan kuantum spin yang menunjukkan arah pergerakan elektronnya. Kalau tabel ini kita isi, maka hasilnya akan menjadi begini. Di kulit pertama, bilangan kuantum azimut yang mungkin hanya 0, hanya 1. 0 menunjukkan adanya orbital S. Nilai M-nya sekian, jumlah orbitalnya 1, jumlah maksimal elektronnya adalah 2. Karena satu orbital hanya 2 elektron. Di kulit kedua, nomor orbital yang mungkin adalah orbital dengan L sama dengan 0 dan L sama dengan 1. Maka inilah M-nya, inilah jumlah orbitalnya, dan inilah jumlah maksimal elektronnya. Berarti di kulit kedua tidak mungkin ada orbital yang nilai L-nya sama dengan 2. Maka itu menyalahi aturan. Nah, begitu juga di orbital kulit ketiga. Di kulit ketiga hanya bisa ada orbital S, P, dan D dengan nilainya 0, 1, 2. Tidak mungkin ada orbital F yang memiliki nilai L sama dengan 3 karena maksimal L-nya adalah 2. Bagaimana? Sudah mulai paham? Nah, atau ini bisa kita rangkum juga begini. Nah, di kulit ke-1 itu hanya ada orbital 1s, di kulit kedua hanya ada orbital 2s dan 2p, di kulit ketiga ada orbital 3s, 3p, 3d dan seterusnya sampai kulit ke-7. Ya, nah inilah nanti yang akan menjadi dasar kita untuk menuliskan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Paham ya? Nah, sekarang kita akan latihan soal bagaimana menuliskan atau menentukan bilangan kuantum dari suatu elektron. Suatu elektron memiliki konfigurasi 1s2. Maka tugas kalian menentukan bilangan kuantumnya. Dari sini kita lihat, kalau 1s2 berarti kita bisa menentukan dia berada di kulit ke-1. Karena berada di kulit ke-1, maka N-nya sama dengan 1. Orbitalnya adalah orbital S. Kalau orbitalnya S, berarti L-nya sama dengan 0. Orbitalnya sama dengan 0, maka nilai M yang mungkin hanya 1, yaitu 0. Berarti jumlah orbitalnya cuma 1. Kamarnya cuma 1. Ditempati oleh 2 buah elektron. Kita tuliskan di sini 2 buah elektron. Elektron yang terakhir adalah yang belakang, yang panahnya ke bawah. Kalau panahnya ke bawah, berarti nilai S-nya sama dengan min setengah. Sehingga kita bisa katakan nilai bilangan kuantum untuk 1s2 adalah N sama dengan 1, L sama dengan 0, M sama dengan 0, dan S sama dengan setengah. Bagaimana?
Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Kalau elektronnya terletak pada 3D7, berarti kulitnya kulit ketiga. Kalau kulit ketiga, berarti N-nya sama dengan 3. Orbitalnya adalah orbital D. Berapakah nilai L dari orbital D? Ya, betul. Orbital D, nilai L-nya sama dengan 2. Karena nilai L-nya sama dengan 2, maka kemungkinan bilangan kuantum magnetiknya adalah min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Ada 5 kan? Nah, berarti kamarnya ada 5. Kita gambar dulu ya. Karena kamarnya ada 5, maka 7 elektron ini akan disebar ke dalam 5 kamar. Kita bagi rata dulu masing-masing 1. Panahnya ke atas. 5 sudah terisi, kita bagi lagi 6, 7. Berarti elektron terakhir ada di sini. Ada pada nilai M sama dengan min 1. Panahnya kemana tadi? Ke bawah. Berarti S-nya sama dengan min setengah. Karena panahnya ke bawah. Paham? Oke, kita lanjut soal ketiga. 2P6. Artinya N-nya sama dengan 2. P-nya menunjukkan L sama dengan betul 1. Karena L-nya sama dengan 1, kemungkinan bilangan kuantum magnetiknya adalah min 1, 0, plus 1. Kita gambarkan dulu orbitalnya. Ada 3 orbital, 3 kamar, biar gampang ya. Nah, elektron yang 6 ini akan kita distribusikan ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti elektron terakhir ada di sini pada nilai M sama dengan plus 1. Panahnya kemana? Ke bawah. Sehingga S-nya sama dengan min setengah. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Kalau kalian sudah paham, alhamdulillah. Ya, ada satu soal lagi yang mungkin bisa kalian kerjakan. Kita lihat ya. Nah, kira-kira bisa dijawab tidak oleh kalian? Tentukan bilangan kuantum dari 3D3. Ayo, siapa yang bisa? 3D3 berarti N-nya sama dengan 3 kan? L-nya sama dengan 2. Nah, M-nya sama dengan 0. Betul tidak? Betul, karena elektronnya ada 3. Ya, kalau kita gambarkan, maka di sini L-nya sama dengan 2, maka kemungkinan M-nya adalah min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, maka kamarnya ada 5, orbitalnya ada 5, maksudnya diisi oleh 3 elektron. Yang 3 ini kita bagi, 1, 2, 3. Ternyata berada di M sama dengan 0. Karena panahnya ke atas, maka S-nya sama dengan setengah. Sudah paham? Semoga kalian sudah memahaminya. Ya, baiklah. Terima kasih karena telah memperhatikan sampai akhir video ini. Tetap semangat ya. Seorang pemenang tak akan pernah berhenti untuk berusaha. Dan orang yang berhenti berusaha tak akan pernah menjadi seorang pemenang. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berada di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.